tinggal di Zina, Pak. Zina sayang Bapak. Subhanallah, ini bocah. Ini anak kagak ada rasa dendamnya sama papanya. Padahal sama papanya waktu masa hidupnya kasar. Tidak memberikan kasih sayang. Tapi ini anak subhanallah. Ya Umi. Mohon doanya ya Umi. Supaya dosa-dosa Mas Abbas bisa diampuni. Alhamdulillah kamu masih mau mendoakan suamimu Diana. Mudah-mudahan kamu juga tergolong wanita-wanita yang dirindukan surga. Seperti Siti Aisyah, seperti Sayyidatina Fatimah, seperti Sayyidatina Khadijah, dan seperti Sayyidatina Siti Hajar dan juga Asiyah, istri daripada Firaun. Mereka itu adalah tokoh-tokoh wanita yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kamu jangan punya rasa dendam ya nak. Jangan punya rasa benci sama suaminya. Sebab dendam dan benci itu adalah perbuatan iblis. Dan insya Allah mudah-mudahan Diana tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal Alamin. Suami saya nipu. Suami saya bukan penipu. Mungkin kalian salah orang. Yang namanya Dodi kan banyak. Saya sudah ditipunya 30 juta. Suami ibu bilang, uang saya invest ke dia, setiap bulannya bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Bulan-bulan pertama saya memang mendapatkannya, Bu. Tapi 5 bulan terakhir ini, saya tidak mendapatkan apa-apa. Mana suami ibu? Saya juga. Saya sudah habis 50 juta. Ya Allah, apa benar yang dilakuin suami aku? Kalau sampai benar, berarti selama ini aku dan anak aku diberikan uang haram. Rezeki Engkau tidak ridho ya Allah. Semoga semua ini hanya fitnah. Mana suami ibu? Dia harus bertanggung jawab. Ini kita bawa buktinya bahwa suami ibu telah menipu kita semua. Kami akan jeboskan suami ibu ke penjara. Tapi sebelum masuk penjara, kembalikan dulu uang kami. Aku harus punya jawaban seandainya Diana tanya. Ancaman mereka nggak main-main rupanya. Aku nggak mau masuk penjara. Pak, Bunda. Ya Allah, Mas Dodi di dalam. Jangan berisik. Bapak. Anak ibu di dalam sama siapa? Apa saya harus berbohong untuk melindunginya? Dia sendirian kok. Oh, Bu, Pak, saya mohon. Saya benar-benar nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ibu sama Bapak tolong jangan bentak-bentak saya. Nggak enak kalau didengar sama tetangga, saya malu. Nanti apapun yang Ibu sama Bapak sampaikan sekarang akan saya sampaikan ke suami saya. Jangan hanya disampaikan, Bu. Suami ibu harus tanggung jawab. Iya, kalau emang bener dia ngelakuin semua ini, saya pastiin dia akan tanggung jawab. Jadi ibu kira kami nggak benar? Kami bohong maksudnya gitu? Pak, saya mohon Pak, mendingan sekarang Ibu sama Bapak pergi dulu, besok balik lagi. Kita kasih waktu 1 hari ya Bu. Kalau sampai besok Pak Dodi nggak tanggung jawab, kita bakal lapor polisi. Ngerti Bu? Ayo, semuanya. Ya Allah, dosa apa hamba ya Allah? Astaga, banyak banget utang harus gue bayar. Mas Dodi! Mas Dodi! Apaan sih? Mas! Ada apa sih? Yang sopan kalau manggil suami. Mas, kamu denger kan Mas? Tadi banyak orang nyariin kamu dan aku dibentak-bentak sama mereka. Aku nggak ngerti masalahnya apa Mas. Coba kamu jelasin sama aku deh. Aku nggak melakukan apa-apa Diana. Lagian mereka ngapain sih? Di depan teriak-teriak kayak gitu. Mereka bilang kamu udah nipu mereka. Kerugiannya itu puluhan juta Mas. Coba jelasin ke aku. Aku nggak merasa menipu siapapun.
Kalau emang kamu ngerasa nggak nipu, kenapa tadi kamu nggak ke depan jelasin sama mereka? Kenapa kamu malah ngebiarin mereka ngebentak-bentak aku, Mas? Kamu tega. Ya kamu nggak perlu dengerin mereka dong. Udah kamu sekarang tenang, ya. Tenang. Diana, dan kamu nggak perlu ikut campur masalahku ini. Mas, sebagai seorang istri, aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masalah apa yang kamu hadapin. Biar aku bisa bantuin kamu untuk nyelesain masalahnya. Sekarang, aku tanya sama kamu, Mas. Apa benar selama ini kamu nafkahin aku dan Sita dengan uang haram? Hei! Dasar istri nggak tahu diri kamu. Nggak tahu diuntung. Udah bagus dinafkahin. Semua kebutuhan kamu, Sinta, rumah, kendaraan sudah aku penuhi. Kamu sama Sinta nggak kekurangan apapun, Diana. Sekarang kamu bener-bener bilang kalau aku nafkahin kalian dengan duit haram. Allah yang Maha Tahu, Mas. Gak mungkin mereka marah-marah kayak gitu kalau kamu nggak salah. Aku ini lagi dalam masalah besar, Diana. Kamu sebagai istri harusnya kasih aku solusi, bukan menunjukkan aku. Dengar ya, Diana. Aku sudah bosan sama kamu. Mas! Bunda sama Bapak jangan bertengkar. Nanti Sinta nangis terus. Diangkat? Belum. Bikin pusing aja nih orang. Pokoknya gue nggak mau masuk penjara. Gimana caranya? Gue harus keluar dari masalah ini. Itu dia Pak Dodi. Pak Dodi! Pak Dodi, jangan! Woi, Pak! Mau kabur kemana lagi lo? Balikin duit kami! Tanggung jawab, Pak! Balikin duit kami! Kembalikan, Pak! Mau kemana? Balikin duit kami! Tanggung jawab, dong! Kabur, Pak! Ayo kita ke rumahnya aja deh. Bagus tuh. Mereka nggak ngejar lagi. Abbas. Lu Dot. Kenapa mobil lo? Rusak. Hah? Ah, mobil baru, akinya doang paling biasa lah. Mau gue bantuin nggak? Gak usah. Dari mana lu, Dot? Biasa dari rumah. Cari angin. Bas. Betul banget gue lagi nyari lu, Bas. Kenapa ya? Biasa pinjem uang, Bas. Ya elah, Dot. Utang-utang lu yang kemarin kan belum lu bayar. Tenang aja sih, Bas. Pasti gue bayar. Sekarang gue lagi butuh uang, Bas. Tolonglah, Bas. Tolong. Sebelum istrinya dinikahin dia, aku udah naksir berat sama Diana. Sampai sekarang pun, aku masih berharap Diana menjadi istriku. Ini kesempatan nih. Bas, bisa kan? Oke, bisa deh. Gue pinjemin. Lu ini berapa sih? Nggak terlalu banyak sih, Bas. Cuman 100 juta. 100 juta. Iya. Oke, gue pinjemin. Beneran lu? Mau pinjemin gue duit segitu? Iya, gue pinjemin. Tapi ada jaminan ya. Tenang aja, Bas. Lu mau minta jaminan apa, gue turutin.
Oke. Apa? Sebutin aja. Gue mau bini lo. Bercanda lo, main-main lo Bas. Please Bas, serius. Gue butuh duit 100 juta Bas. Tolong. Iya. Sekarang gini bro ya. Lu kalau pinjem di bank aja tuh ada jaminannya. Banyak pak, ribet. Ya gue mau jaminannya. Gue mau bini lu. Lu ngajakin gue ribut Bas. Lu ngajakin gue ribut? Hah? God. Hey. Ya. Men, ini yang mau minjem duitnya lu bro. Iya. Tapi nggak mungkin Bas, gue cerain Diana cuman demi duit 100 juta. Lu, otak lu di mana sih? 100 juta kan? 100 juta iya. Ya udah, kalau gitu. Ya. Gue cabut. Gue mau cari duit di mana lagi ya? Lah nama gue jelek-jelekin di sosial media. Dibilang penipu lah, kriminal lah. Sekarang mereka nyariin gue di rumah. Dan mau jeblosin gue ke penjara. Gue nggak mau masuk penjara. Ya Tuhan, apa yang mereka buang tuh? Mayat apa boneka? Udah dah, lihat, ayo. Masya Allah. Wah, ini korban pembunuhan ini. Gua harus lapor polisi. Tok! Kenapa gua nggak gunain situasi ini ya? Muka nih mayat udah susah dikenalin. Apalagi ya? Tenang aja Bas. Lu mau minta jaminan apa, gue turutin. Oke. Apa? Sebutin aja. Gue mau bini lo. Aku harus menulis surat wasiat yang akan aku selipkan di mayat ini. Surat wasiat untuk Diana. Orang-orang akan menduga aku mati dan aku bisa bebas berkeliaran. Halo? Polisi? Yang ini aja. Mau pakai ini? Ya kan? Iya. Banyak sedikit? Sedikit aja lah. Dikit aja, segini cukup? Cukup dong. Oke. Aduh, udah telepon masuk nih. Mau makan sendiri ya? Nih sayang. Ya halo? Iya betul, saya sendiri. Iya pak. Dodi Setiadi, suami saya betul pak. Baik. Saya segera ke sana ya pak ya. Terima kasih. Sayang, makannya sambil dibawa aja yuk. Kita mau kemana, Bos? Ayo sayang, bawa aja makanannya. Silakan Ibu lihat dompet yang kami temukan di TKP. Iya. Ini dompet suami saya, ini juga. Ini KTP suami saya.
Dugaan sementara, suami Ibu Dodi Setiawan, korban pembunuhan. Oh ya Bu, kami menemukan sepucuk surat. Sepertinya ini surat wasiat Bu. Silakan Ibu baca. Diana istriku, suatu saat kamu tahu bahwa aku bukan suami sebaik yang kamu sangka. Jika suatu saat nanti umurku gak panjang karena satu hal, aku dengan ikhlas meminta kamu menikah lagi sama Abbas. Ini semua demi masa depan Sinta dan kamu. Sebelum kamu aku nikahi, Abbas sangat mencintai kamu. Masa depan kamu ada sama Abbas bakalan lebih baik. Demi Sinta dan kamu juga. Bas, gue udah pura-pura mati nih. Sekarang lo bisa nikahin Diana dan gue minta uang yang lo janjikan. Mana? Serius? Gue serius. Sekarang ini Diana, polisi, semua orang taunya tuh gue mati dibunuh. Tapi cuman lo doang yang tahu gue masih hidup, Bas. Kalau lo mau nikahin Diana, sekarang momen yang tepat. Pak, apa saya bisa ngeliat wajah suami saya untuk terakhir kalinya? Maaf Bu, wajah suami Ibu hancur karena tersiram air keras. Dan badannya penuh dengan luka. Setelah kami lakukan autopsi, jenazah suami Ibu dimasukkan di peti, segera dikebumikan. Tapi gimana saya bisa tahu kalau itu suami saya, Pak? Ibu bisa lihat dari identitas yang kami temukan itu, Bu. Masalahnya tuh nggak gampang loh untuk percaya sama orang macam itu. Apalagi sih, lu kalau nggak percaya, lu sore ini, lu bisa datang ke rumah gue deh. Lu lihat tuh, itu semua bendera kuning, semua orang pada ngelayat. Sekarang gue minta uangnya. Ya nggak segampang itulah. Maksud lu? Gini ya, Dot. Lu bakal dapetin duit lu. Asalkan gue udah nikah dulu sama dia. Oke, gue bakalan balik lagi ke lu setelah lu nikahin Diana. Dan gue minta uang yang dijanjiin. Wah, nggak salah lagi. Dodi dibunuh sama orang yang sakit hati sama dia. Biar tahu rasa si Dodi. Dia kan tukang tipu. Udahlah Bu, percuma ngomongin dia. Dia juga meninggal kan, udah. Udah kita pulang aja. Maaf bapak-bapak. Siapa yang meninggal ya? Pak Dodi. Aduh gawat nih. Masalah kita belum kelar nih sama si Dodi. Dia keburu mati. Sial banget sih. Siapa yang membunuh Pak Dodi ya? Padahal tadi kita uber-uber masih baik-baik aja ya. Ya udah kalau gitu kita cabut yuk. Widih, gila juga nih akal-akalan si Dodi. Gua harus cari tahu soal surat wasiat apa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Ya Mas. Diana, aku turut berduka ya atas meninggalnya Dodi. Makasih Mas. Kesian dia. Ada musibah kayak gini kejadian sama dia. Jahat banget orang yang buat ini ke dia. Kalau Mas Dodi ada salah, aku minta maaf ya Mas. Dodi orang baik kok. Diana, sebenarnya gini. Aku sebenarnya mau nanya ini ke kamu. Cuman aku juga sebenarnya nggak enak soalnya kamu masih berduka. Tapi aku cuma mau mastiin aja. Sebelum Dodi meninggal, dia ada omongan apa nggak ya sama kamu? Mas Dodi nyuruh aku menikah sama Abbas. Tapi gimana mungkin? Aku nggak suka apalagi cinta sama dia. Ya Allah. Apa aku harus memenuhi amanah suamiku? Kalau aku melanggar, apa aku berdosa ya Allah? Aku hanya takut kepadamu ya Allah. Beri hamba petunjuk.
Maaf Diana. Iya Mas. Cik, sadis. Demi uang si Dodi pura-pura mati dan nyuruh Diana menikah sama gue. Maaf Mas, aku pengen tahu apa Mas Dodi udah ngomong sebelum dia meninggal. Enggak kok, mungkin cuma firasat aja. Mungkin dia tuh ngerasa kalau umurnya dia tuh gak panjang lagi. Diana masih penasaran juga rupanya. Aku harus melakukan ini, Diana. Aku terpaksa. Ya ampun, kok handphonenya Mas Dodi masih aktif ya? Hilang kemana ya? Atau jangan-jangan diambil sama pembunuhnya? Tuh kan, Kenapa aku masih nggak begitu yakin Mas Dodi meninggal dunia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, aku ngeganggu ya? Ganggu sih enggak Mas, cuma kalau ada tetangga yang lihat kamu mampir, aku nggak enak soalnya kan suamiku baru meninggal. Iya, begini, aku cuman mau nanyakan soal amanah dari suami kamu. Kamu bersedia kan nikah sama aku? Aku bakalan bikin kamu bahagia. Aku punya beberapa toko emas dan rumah yang nanti semuanya itu akan jadi milik kamu. Maksudnya tadi aku mau ngomong, aku belum bisa jawab sekarang Mas, karena apa nggak sebaiknya nunggu Mas Aida aku selesai baru kita bicarakan ini lagi. Baiklah kalau gitu nggak apa-apa. Aku akan nunggu kamu. Aku emang udah bakal nikah dan gagal, tapi kayaknya aku nggak tahu kenapa. Mungkin selama ini emang aku selalu pengen sama kamu. Dan baru kali ini jodohnya. Baiklah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi suami saya nulis surat wasiat buat saya. Isinya saya diminta untuk nikah lagi sama Abbas. Ya alasannya itu demi kebaikan saya dan Sinta anak saya. Jujur aja sekarang saya bingung Umi. Apa saya harus nurutin kata-kata suami saya yang ada di surat wasiat itu? Kalau misalnya suami Neng baru meninggal ya tunggu masa idah dulu sayang. Tapi sekarang Umi tanya, Neng demen nggak sama si Abbas itu? Ya sebenarnya Abbas itu teman lama saya. Saya dengar sih memang dulu dia pernah suka sama saya Umi. Cuma saya nggak jodoh sama dia, saya jodohnya sama suami saya yang udah meninggal. Terus itu si Abbas usahanya apaan? Kalau saya nggak salah punya toko perhiasan Umi. Lah cakep itu udah. Kalau memang Neng demen sama Abbas itu, Abbas juga demen sama Neng, udah buruan. Jangan buru lama-lama. Sebab kalau kelamaan itu nanti terjadi fitnah. Lagi pula kalau udah sama-sama demen, ikan sepat, ikan gabusnya dari Kerawang. Lebih cepat, lebih bagus daripada Neng Diana nanti keburu diambil orang. Nah terus masalah wasiatnya, itu memang kita harus mengerjakan wasiat itu apabila wasiat itu sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya.
Sebab wasiat juga ada syarat rukunnya. Syarat rukunnya apa, Umi? Nah, arkanul wasiati arbaatun. Rukun daripada wasiat itu ada 4. Yang pertama harus ada orang yang wasiat. Udah ada kan si almarhum. Yang kedua harus ada orang yang menerima wasiat. Si Abbas kan. Yang ketiga harus ada yang diwasiatkan. Neng kudu ibaratnya nikah sama dia. Nah, yang keempat harus ada sigot. Sigot itu artinya ungkapan dari almarhum suami Neng yang mewasiatkan. Nah, kalau 4-4-nya ini sudah ada, sah sudah wasiat itu, harus dilaksanakan. Makasih ya, Umi. Sama-sama. Ntar jangan lupa ya, kalau nikah undang Uminya ya. Iya, Umi. Saya nikahkan dan kawinkan Diana Helena binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Diana Helena binti Abdurrahman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, mulai hari ini kamu udah menjadi istri aku. Jadi kamu harus nurutin semua perintahku. Kamu ngerti? Ngerti aku, Mas. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu, aku pasti lakuin. Dan ingat, semua pengeluaran itu kamu harus laporan sama aku. Bahkan sampai 1000 perak sekalipun. Dan kamu nggak boleh keluar rumah. Serius, Mas. Kenapa? Kamu nyesel, hah? Enggak gitu, Mas. Gini loh, Mas. Nabi kita itu selalu mengajarkan kelembutan kepada istri-istrinya. Cinta dan kasih sayangnya ditunjukkan dengan tutur katanya yang lembut. Kalau niat Mas Abbas menikahi aku untuk mendapatkan surganya Allah, Mas nggak perlu ragu lagi kok. Aku akan mengabdi kepada Mas Abbas. Halo. Mana uang yang 100 juta? Lu kan udah nikah sama istri gua. Udah nikmatin tubuhnya. Sekarang mana uangnya? Dengar ya. Gue bakal kasih duitnya. Gue nggak lupa kok sama janji gue. Tapi gua butuh uangnya sekarang, Bas. Gue nggak bisa ngasih duitnya sekarang. Paling nggak seminggu lagi. Deh, lu jangan ganggu gue baru nikah nih. Lu mau main-main sama gua ya, Bas? Serahkan uangnya hari ini juga. Gua tunggu lu di taman kota. Mas, kamu marah sama siapa? Bunda. Hai sayang. Mas nggak enak ada Sinta. Kenapa? Hah? Dia itu anak kamu sama Dodi, bukan anak saya. Bunda, Sinta takut. Mas, lihat kan dia ketakutan. Kamu nyalain saya? Hah? Enggak, Mas, bukan nyalahin. Maksud aku, kamu harusnya bisa bicara lebih lembut lagi. Nadanya nggak perlu tinggi kayak gitu. Kamu denger ya. Di rumah ini saya yang ngatur, bukan kamu yang ngatur saya. Ngerti kamu? Iya, Mas. Kamu pergi. Mas mau kemana, Mas? Kenapa? Ya Mas Abbas kan bilang, kalau aku pergi kemana sama siapa, pulang jam berapa aku harus laporan. Apa nggak sebaiknya Mas ngelakuin hal yang sama? Kamu nggak denger ya dari omongan aku yang pertama? Mulai hari ini semua itu aku yang ngatur. Ya Allah. Bas, mana uang gua? Gua udah nunggu lu setengah jam di sini. Yalah, gue tadi ada banyak urusan. Sekarang cepat serahkan uang gua. Lu ngomong biasa aja dong. Lu tuh minjem duit sama gue. Lu atasan gue aja. Lu gak usah banyak basa-basi. Mana uang gua yang 100 juta? Mana? Nih. Berapa nih? 2 juta. Kok cuma 2 juta? Lu ambil aja dulu. Lu mau main-main sama gua?
Yang mempermainkan diri lu tuh lu sendiri, tau nggak? Ya? Kalau gue omongin ini ke Diana, lu yang malu, men. Gue udah pegang kunci lu, ya. Ngerti lo? Kalau dia nuntut lu juga yang bisa dipenjara, tau nggak? Gimana sih lo? Udah, lu terima aja dulu tuh 2 juta. Sial. Gua harus mencari cara supaya dia mau mengeluarkan uang yang dia janjikan. Abbas, kelicikan lo akan gue balas dengan kelicikan juga. Oke, gue terima uang 2 juta lo. Gue tunggu sisanya lagi. Assalamualaikum. Bu Dodi keluar, Bu. Ibu harus tanggung jawab. Kembalikan uang kami. Kami tidak ikhlas uang kami dibawa mati sama suami ibu. Kita teriak-teriak dari tadi. Emangnya Bu Dodi ada di dalam rumah? Nah, itu dia. Iya, Pak, Bu, ada apa ini? Bu, suami ibu memang sudah meninggal dunia. Tapi bukan berarti ibu lepas tanggung jawab dari kejahatan yang dilakukan oleh suami ibu. Ibu harus mengembalikan uang kami semua. Ya, benar, Ibu. Kalau tidak, kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kami akan laporkan ibu ke kantor polisi. Ya Allah, Pak. Kenapa malah saya yang mau dilaporin ke kantor polisi? Emangnya saya berbuat salah apa sih, Pak, Bu? Alah, ibu tahu kejahatan suami ibu. Cuma ibu diam. Enak banget ya, ibu udah ngabisin uang kita. Terus sekarang ibu pura-pura nggak tahu apa yang dilakukan oleh suami ibu. Demi Allah, Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Kalau saya tahu itu uang haram, nggak akan saya pakai, nggak akan saya gunakan. Hehehe. Apa-apaan kalian semua nih, ha? Dengar ya, dia tidak melakukan kesalahan dan dia tidak akan menggantikan duit sepeser pun pada kalian. Yang melakukan kesalahan itu adalah Dodi yang telah meninggal dunia. Ngerti kalian? Lalu uang kami gimana? Kalian tutup aja tuh kuburannya. Ngerti? Bodoh, Dodi masih hidup. Tenang aja, nanti kalian bakal tahu di mana dia beradanya. Dengar ya, sekarang ini Diana sudah jadi istri saya. Dan jadi kalian kalau sampai ada yang nuntut-nuntut yang macam-macam ke istri saya bisa tuntut balik Anda semua. Dan kalian semua bisa masuk penjara. Ngerti? Kalian pergi. Masya Allah. Jalan kamu. Dari mall, Mas. Ini kenapa sih? Hah? Kamu emang izin sama aku? Ya, Apa? Kamu lupa kan? Hah? Ingat ya, aku tuh paling nggak suka kalau orang alasannya tuh lupa. ya aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku lupa. Terus apa itu semua belanjaan, ha? Buat kebutuhan rumah sebanyak itu? Ya, kamu poya-poya. Kamu tuh bisa bikin aku melarat, tau nggak kayak gini? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku nggak foya-foya, aku nggak ngehamburin uang. Mas, aku belanja bulanan, Mas. Itu pakai uang aku. Oke, aku salah, aku nggak minta izin dan aku minta maaf, Mas. Tapi jangan bentak-bentak aku kayak gini. Oh, jadi itu mentang-mentang semua uang kamu gitu? Jadi kamu bisa semau kamu gitu? Hah? Enggak, Mas, nggak gitu. Kamu tuh... Pak, kenapa marahin Bunda, Pak? Bunda kasihan. Mas, jangan bentak-bentak aku kayak gini depan dia, Mas. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan saya. Kamu dengar ya? Ini yang pertama kali dan yang terakhir kali. Iya, Mas. Naik sana. Ayo, nak. Diana! Iya, Mas. Diana! Iya. Diana! Mas, nggak perlu teriak-teriak kayak gitu. Aku kan dengar. Kamu tuh gimana sih? Kalau saya panggil harus nyaut dong. Mulai hari ini kamu jangan masuk kamar kamu. Bahkan anak kamu tuh siapapun nggak boleh masuk kamar itu. Kamu ngerti? Tapi kan itu kamar kamu. Keluarga juga bisa tidur di situ. Kamu tuh nurut aja sama aku bisa nggak sih? Mas, maaf banget aku mau tanya. Kamu sebenarnya kenapa sih, Mas? Kamu nikahin aku cuma buat bentak-bentak aku. Kalau emang kamu nggak cinta sama aku, nggak sayang sama aku, kenapa kamu mau nikah sama aku, Mas?
Tapi sayangnya kamu malah milih si Dodi itu. Aku tuh hancur. Aku sakit hati. Saking sakit hatinya sekarang. Dendam sama kamu. Tapi sekarang semua udah terbalas. Dodinya sendiri yang minta sama aku untuk kamu nikah sama aku. Dan sekarang kamu udah menikah. Pernikahan yang kedua ini, aku bakalan membuat kamu tahu apa yang kamu bisa. Ngerti kamu? Kamu nikahin aku karena kamu dendam? Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Semoga Sinta nggak apa-apa ya. Kamu kenapa sih gak bangunin saya? Saya takutnya ganggu kamu, Mas. Mas? Kamu tuh bener-bener ya. Gak bisa ya bikin masakan enak buat suami. Saya makan di luar. Bunda, yang sabar ya Bun. Weh, serahkan duit gua, Bas. Dodi, mana sisanya? Gua udah nyerahin istri gua buat lu, Bas. Lu nikahin. Dodi, sekarang gua tagih janji lu, mana duit gua? Gua lagi gak ada duitnya, jadi lu percuma kayak gini juga. Gua nggak mau tau, Bas. Gua minta sekarang, cepat, mana? Gak ada, Dodi. Gak ada, gue lagi gak ada. Oke. Ntar pasti gue kasih. Gue tau lo gak ada duit. Sekarang gue minta, lo pinggirin mobil lo. Oke, Dot. Cepat lo pinggirin. Oke, lo. Cepat. Weh, Dot. Dodi. Dot, lu jangan gila. Dot. Rasain lo sekarang. Mau main sama gua. Sita mobil lo. Diana! Iya, Mas. Sini kamu sini. Ada apa, Mas? Ini udah saatnya kamu tahu segala-galanya. Dodi, dia bawa kabur mobil aku.
Bentar deh. Mas Dodi kan udah meninggal, Mas. Oh, enggak. Dia belum mati ya. Dia sehat walafiat. Jadi ini semua cuma permainan. Permainan gimana sih, Mas? Ya ini semua nih permainan. Jadi dia mati, dia tulis surat wasiat, itu semuanya tuh bohongan, cuman permainan. Dia itu lagi terlibat banyak utang. Dan dia minta duit sama aku 100 juta. Dan kamu tuh dijual ke aku. Ya tapi dia belum dapat semua 100 juta itu. Makanya dia tuh bawa kabur mobil aku. Dan sekarang kamu sama anak kamu jadi jaminannya. Mas lepasin, Mas. Ayo. Mas, mau dibawa kemana, Mas? Mas. Ya Allah, Mas. Apa-apaan sih, Mas? Kamu kenapa kayak gini? Aku istri kamu. Iya, aku tahu kamu memang istri aku. Tapi ini kan cuma permainan. Maksudnya? Iya, ini semua cuma permainan. Kau pikir aku peduli? Aku nggak peduli. Diam situ. Mas jangan, Mas. Ya Allah. Mas. Mas buka pintunya, Mas. Tolong jangan kunciin aku, Mas. Mas. Bunda di mana? Bunda. Pa, lihat Bunda nggak? Di neraka. Bunda. Bunda di mana? Sinta? Sinta? Sinta, ini kamu, Nak. Buka, Bun. Ya, ini Bunda, Sinta. Gak bisa, sayang. Bunda gak bisa buka pintunya. Ini gimana? Bunda dikunciin. Gimana, Pak? Masih bagus itu barangnya. 80 juta aja. Kan surat-suratnya nggak ada. Aduh, Pak. Kalau 80 juta sih sayang berat, Pak. Tambahin dikit lah. Oke. Pasnya 85 juta. Gimana? Setuju nggak? Oke. Setuju. Oke. Deal. Pak. Tapi uangnya bisa saya terima sekarang kan? Bisa. Bas. Mobil lo udah gue jual. Enak aja. Ngawinin istri orang tapi nggak mau bayar. Ngapain kamu? Aku kawin ya. Minggir kamu. Jangan kayak gitu. Aku jadi takut. Minggir. Bunda. Mas. Ingat ya, kamu itu udah milik aku. Jadi kamu jangan pernah keluar dari sini. Kalau kamu sampai keluar dari sini, anak kamu bakal saya suruh keluar. Kenapa kamu tega kayak gini sih, Mas? Aku kan istri kamu. Iya, emang kamu istri aku. Tapi ini semua gara-gara si Dodi itu. Aku dan Sinta gak tahu apa-apa, Mas. Tolong jangan giniin kita, Mas. Gue gak peduli dia gak tahu apa-apa. Dia udah bawa lari mobil gue. Mas, tolong, Mas. Jangan pisahin aku sama anak aku, Mas. Mas, aku mau. Bunda. Bunda. Ya Allah. Kenapa aku harus mengalami kekejaman
seperti ini ya. Hamba salah dan dosaku ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah, jika memang ini cobaan darimu, berikan hamba kekuatan ya Allah. Jagalah hamba dan anak hamba ya Allah. Ampunilah Mas Dodi dan Mas Abbas yang telah memperlakukan hamba seperti ini. Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha memberi kekuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo dimakan, jangan diliatin aja. Gak mau. Nanti sama Bunda. Bunda belum makan. Ya udah, nanti Bapak yang nganterin makanan ke kamar. Aku aja yang pastinya, Papa. Kamu habisin makanan kamu. Gak mau. Aku maunya bareng Bunda. Sinta, kamu berani ngelawan Papa ya? Kamu habisin makan kamu. Bangun. Bangun. Mas, Makan. Mas, kamu mau sampai kapan perlakuin aku kayak gini, Mas? Ya, sampai si Dodi ngebalikin mobil aku. Ngapain sih kamu, Mas? Ya, foto bakal ngebuktiin kalau kamu agresi. Habisin makannya. Sial. Makan, Bun. Sopin Bunda loh. Kamu mau pakai apa? Bapaknya makannya am. Ayo dong. Apa? Yuk. Ya Allah. Bun, tuh. Loh, ini gimana? Ini gimana ngejarnya? Ayo. Mau lari kemana? Ayo, mau Pak, kemana? gimana? Kok dia malah diem di situ? Ayo, Bun. Rabbi zidni ilman nafi'an. Cari mati lo. Dan kalian hati-hati lo kau jalan.
tahu diri lo, Bas. Justru lu tuh yang nggak tahu diri, Dot. Lu gara-gara duit, lu jual istri lu ke gua. Sampai lu bilang lu pura-pura mati lagi, ya? Sekarang mendingan lu balikin deh mobil gue. Sekarang mana Diana? Gue mau ngomong. Ya udah. Ini suami kamu. Ngomong. Halo Mas. Diana, maafkan aku. Kenapa kamu tega banget memperlakukan aku seperti ini sih Mas? Kamu janji kan? Kamu janji mau ngebahagiain aku sama anak kita. Aku terpaksa Diana. Harusnya kalau emang kamu udah gak mau sama aku lagi, kamu mau pisah dari aku, kamu cerain aku aja. Jangan buat hidup aku tersiksa kayak gini Mas. Aku terpaksa. Aku dikejar-kejar sama orang. Aku mau dibunuh. Maafkan aku Diana. Gimana sih? Dodi. Bas, kita selesaikan masalah ini berdua. Anak dan istri gue gak tahu apa-apa, Bas. Gue itu nikahin Diana bukan gara-gara gue masih cinta sama dia. Udah lama hilang, ya. Lo harus tahu. Sekarang itu gue tuh cuma nikahin dia, cuman gara-gara gue pengen balas dendam. Satu lagi, dia itu bakal gue jadi sebuah persembahan supaya usaha gue semakin sukses dan punya cabang di mana-mana. Lu ngerti itu? Lu balikin mobil gue. Lihat aja lu, Bas. Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Siapa ini lagi ngaji? Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Diri kamu. Ada apa, Mas? Kamu ini ngapain sih? Tadi aku ngaji, Mas. Aku keganggu. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan lakuin lagi ya. Atau aku pasung kamu di luar. Bapak, Ibu. Saya pengen satu rahasia nih. Rahasia apa? Kamu tahu kan si Dodi itu? Tahu, dia itu Dodi belum meninggal. Apa maksudnya? Saya nggak paham, Pak. jadi yang kemarin ini. Pengajar banget tuh orang. Orang kayak gitu tuh harus dihabisin. Betul, harus dihabisin dong. Tapi Bapak tahu dari mana orang itu belum meninggal? Oh, betul. Penipu, Dodi! Mau kemana? Kemana kamu? Ayo! Kemana? Udah mau makan? Bunda. Aku sayang deh sama Bunda. Bunda mau minum nggak? Boleh. Sinta, ini kan udah mau zuhur. Ya, Bun. Kita sholat bareng mau? Ya. Sinta tolong ambilin mukena Bunda sekalian ya. Iya, Bun. Aku ambil dulu ya mukenanya.
Apa kak? Sekarang sholat yuk sayang. Ayo. Ini punya Sinta. Ini punya Bunda. Allahu Akbar. Allah. Lihat aja lo Dodi. Gua akan buat anak lu sama istri lu jadi tumbal pesugihan gua. Supaya usaha gue jadi sukses dan makin besar. Bunda, Ya sayang. kok sedih? Sinta nggak mau Bunda sedih. Sinta maunya Bunda bahagia. Bunda, nanti kalau Sinta udah gede, Sinta maunya nggak mau Bunda nangis. Sinta maunya Bunda itu bahagia. Kalau Sinta mau lihat Bunda bahagia, Bunda maunya ngelihat Sinta berdoa sayang. Bismillah, ya Allah, aku mau Bunda aku bahagia ya Allah. Aku nggak mau Bunda aku nangis. Amin. Aku ada berita buat kalian berdua. Dodi suami kamu baru aja dipukulin orang yang ditipu. Astagfirullahaladzim. Ya, dan sekarang dia ada di rumah sakit. Sebenarnya aku masih baik ya sama kamu ngasih tahu ini ke kamu. Kamu suruh orang untuk gebukin dia ya mas? Enggak, ini perbuatan dia sendiri. Dia nipu orang banyak. Mas, aku mohon sama kamu mas. Aku pengen ketemu Mas Dodi, Mas. Untuk terakhir kalinya aja, Mas, aku janji. Aku tetap akan jadi istri kamu, aku gak akan kabur. Tapi aku mohon, Mas. Untuk terakhir kalinya, aku pengen banget ketemu sama Mas Dodi, Mas. Aku juga, Pak. Oke. Makasih ya, Mas. Bapak! Bapak! Bangun, Pak! Mas. Bapak! Mas. Bangun, Pak! Bangun! Sinta di sini, Pak! Bangun, Bapak! Sinta di sini, Pak! Mas. Bunda. Iya, sayang. Bapak matanya udah kebuka. Bapak. Sinta di sini, Pak. Maafin Bapak ya, Nak. Ya Allah, walaupun Mas Dodi sudah berbuat salah, sembuhkanlah dia ya Allah. Gak usah pegang-pegangnya. Kamu masih istri aku ya, Desa. Diana, maafin aku. Aku titipkan Sinta di kamu ya.
masih nangis. Orang sejati. Yaudah, ayo kita pulang. Kenapa? Izinin aku ngomong sama Mas Dodi ya. Mau ngapain lagi? Hah? Mas. Yaudah Gi, sana. Makasih ya Mas. Papa, Mama. Mas, aku maafin kamu ya. Anggap aja semua ini pelajaran buat kita semua. Tapi aku udah harus jadi istri yang baik untuk Mas Abbas, Mas. Aku pastiin aku bakal jagain Sinta, Mas. Aku pamit pulang ya. Bunda, aku masih mau sama Bapak. Ya Bapak harus istirahat sayang. Bunda, kaki Bapak buntung. Astagfirullahaladzim. Mas. Gua harus menceraikannya. Sinta yang sabar ya, sayang. Iya, ini cobaan dari Allah. Iya, Bu. Kita balik dulu ya, Mas. Aku maafin kamu ya. Anggap aja semua ini pelajaran buat kita semua. Tapi aku udah harus jadi istri yang baik untuk Mas Abbas, Mas. Ayo, Mas. Gimana sih? Lama banget. Maaf, Mas. Ayo balik. Ini Pak, keluarganya Pak Dodi. Bunda, ini kenapa? Maaf, Bu. Ada apa, Pak? Kami akan menahan Bapak Dodi setelah beliau sembuh. Karena Bapak Dodi terlibat kasus penipuan. Dan mulai saat ini, Bapak Dodi akan kami jaga sampai beliau sembuh. Ayo balik. Diana! Diana! Ada apa, Mas? Ada apa? Kamu tuh gimana sih? Masa makanan aja nggak ada? Kamu nih gimana sih? Iya, aku udah gak megang uang, Mas. Kamu udah lama gak ngasih uang ke aku. Iya juga ya. Emang aku juga nggak bakal ngasih duit juga sih ke kamu. Karena mulai detik ini aku mau ceraiin kamu. Astagfirullahaladzim, ini maksudnya apa sih, Mas? Karena semuanya udah tersana. Ini semua kan cuma gara-gara si Dodi itu doang kan. Sekarang saya sudah balas dia, saya sudah puas. Kamu balik aja lagi sama dia. Sekarang kamu boleh ambil barang-barang kamu boleh pergi dari sini. Ayo. Umi, Iya, kenapa nak? saya minta nasihatnya ya. Kalau menurut Umi, apa sebaiknya saya menikah lagi dengan Mas Dodi? Karena sebenarnya Mas Abbas juga telah menceraikan saya sebelum dia meninggal.
Saya ingin menebus dosa saya, Saya ingin membahagiakan anak dan istri saya. Saya mau bertobat, Tolong bantu saya untuk bertobat. Kalau masalah tobat, Mas Dodi, semuanya kesalahan itu Allah siap untuk memaafkan. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan kita. Kan ada hadis mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu selalu siap menerima tobat siapapun. Malam yughargir selagi nafas belum sampai di tenggorokan. Jadi Mas Dodi masih banyak kesempatan untuk bertobat. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki, untuk membuat Neng Diana dan keluarganya bahagia. Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku nggak bisa tinggal lebih lama lagi di sini sama kamu. Kamu tahu kan? Pernikahan kita ini udah sampai mana. Lagian juga yang ada aku cuma nyakitin perasaan kamu dan hati kamu. Jadi aku rasa lebih baik perceraian ini jalan yang paling terbaik. Aku pergi. Mas, kamu nggak? Mas. Kamar ini kok auranya nggak enak ya? Ini juga kenapa jadi ada kayak gini ya? Apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Ini kan bunga kantil. Ya ampun. Banyak banget. Jika ingin usaha kamu lebih kaya, jadikan wanita ketiga yang kamu nikahi sebagai tumbal persembahan. Apapun yang kamu minta, aku penuhi. Astagfirullahaladzim. Ini kan amalan gak baik. Jadi selama ini aku nikah sama orang yang nyembah setan. Aku nikah sama orang yang menduakan Tuhan. Ya Allah, ini benar kayak gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal. Ini HP-nya muncul dari mana lagi? Aku harus pergi dari sini. Ya Allah. Kalau aja dari awal hamba tahu Mas Abbas ngejalanin ritual pesugihan, gak akan mau nikah sama dia. Aduh. Bunda, kita jadi ngeliat Bapak di rumah sakit kan, Bun? Kamu udah siap? Udah. Ya udah, jalan yuk. Yuk. Permisi. Pak, silakan. Pak Dodi, sekarang silakan Anda ikut kami ke kantor polisi. Bawa, Pak. Siapa? Pak. Pak. Mas. Pak, ini Nanti dijelaskan. Mas. Bapak. Mas. Bapak. Bapak. Mas. Bapak.
Ya sayang. Kita mau kemana, Bun? Kita pindah dari rumah ini ya. Ini bukan rumah kita lagi soalnya. Terus ini punya siapa, Bun? Kan yang beli kita. Rumahnya bukan punya kita lagi sayang. Bun, kita mau tinggal di mana? Kita cari kontrakan nggak apa-apa ya? Iya deh, Bun. Sinta harus kuat ngadepin semua keadaan ini, ya? Iya, Bun. Pintar anak bunda. Yuk. Biar bunda yang bawa. Yuk sayang. Itu bukannya Diana? Iya. Makanya punya suami yang bener. Kasian ya, cakep-cakep suaminya tukang tipu. Kalau udah kena azab gitu, rumahnya disegel. Ah, dianya suaminya di penjara kan? Dia punya 2 suami, Bu. Tapi tetap aja kasihan kan? Ayo sayang. Kasihan ya? Yuk, yuk. Maafin bunda sayang. Kamu harus menjalani kehidupan yang sulit seperti ini. Di sini nih, 4 buah bala. Manismu ranmai karmas mah murna mau karmai sini rumah lagi karmas hujan lagi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menyimak perjalanan hidup daripada Neng Diana, ini bisa kita jadikan pembelajaran bahwasanya dia itu sangat sabar menerima kezaliman yang dilakukan oleh suaminya. Pernah dijadikan sebagai jaminan hutang dan lain sebagainya, tapi dia masih tetap sabar, masih tetap setia kepada suaminya. Dan insya Allah perempuan yang sabar menghadapi kezaliman dari suami itu termasuk perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirindukan surga ya. Dan mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerima apa ujian ataupun cobaan yang Allah berikan. Sebab apa? Manusia tidak akan bisa naik derajat, manusia tidak akan bisa naik pangkat di hadapan Allah kecuali dia itu bisa menerima ujian dengan sabar. Sebab yang namanya ujian banyak banget. Ada ujian dari keluarga, ujian dari ekonomi, ujian dari kesehatan, ujian dari mantu, dari mertua dan lain sebagainya. Bahkan juga ujian dari kesehatan kita. Makanya kita juga wajib syukur Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Insya Allah mudah-mudahan umur kita dalam keadaan nanti husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bundaku sayang, bundaku cinta, kiranya cukup pengajian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ada manfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.